Sekarang sudah riuh di masyarakat, gaduh, bahkan ada beberapa, bahkan Rizal Ramli kalau nggak salah sudah menyampaikan ini kalau tidak ada upaya untuk meredam, ini akan ada aksi lagi nih. Bahaya nih gitu kan. Kalau bicara aksi kan yang nginduknya ke 212 yang waktu itu Ahok juga yang melakukan yang menjadi stimulusnya. Mestinya gimana Ahok ini gitu dengan karakter yang seperti itu gitu. Atau kebalikannya, Kang. Gimana tuh? Memang Ahok yang berkarakter seperti itu ditaruh di situ. Oke. Ahok mah sudah begitu, mestinya dia nggak di situ gitu ya. Bisa juga gitu. Atau enggak, maksud saya ada tokoh tertentu, ada peran lain yang menempatkan memang Ahok di situ. Gitu kan. Jokowi. Karena tahu. Jokowi, karena tahu karakter Ahok seperti itu. Gitu. Ditempatkan di situ untuk menyelesaikan persoalan Pertamina. Kan bisa jadi analisanya begitu ya. Akhirnya menjadi kontraproduktif kalau situasinya menjadi seperti sekarang, karena pihak direksi dari Pertamina pun sudah bicara di publik, kemudian menjelaskan berbagai tuduhan Ahok itu, dan dia counter semuanya. Ini semuanya sudah sesuai prosedur yang mengedepankan pertimbangan bisnis, keuntungan dengan membeli kilang-kilang minyak di berbagai negara, di Aljazair segala macam. Itu bukan pemborosan, tapi ada hitung-hitungan yang matang, sistematis. Nah, ujungnya kan ini direksi komisaris berantem di publik. Iya. Kan kontraproduktif gitu kan? Setuju. Kontraproduktif memang di situ. Makanya apa ya? Yang sangat disayangkan kan sebenarnya itu ya. Harusnya tadi yang Kang Epul sampaikan, kenapa konflik internal jadi muncul di publik, gitu kan? Siapa yang membuat hal ini terjadi? Katakanlah kalau sekarang diarahkannya ke Ahok, katakanlah gitu, dan memang karakternya seperti itu. Yang namanya perubahan pasti ada kegoncangan. Dan kebalikannya, ketika ada kegoncangan ada perubahan. Ya kita lihat nanti arahnya menjadi seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mengenai perilakunya, kalau memang itu yang tidak diterima, ya perilakunya lah yang yang dihukum. Gitu. Tapi maksud dan tujuannya kan juga bisa jadi berbeda dengan perilaku yang disampaikan. Bisa jadi ya maksud Ahok bicara seperti itu tuh sebenarnya untuk kebaikan. Tapi caranya yang salah. Oke. Dan itu nggak bisa tidak bisa dianggap benar ya. Iya. Kalau salah ya salah. Iya. Menarik barusan ketika bicara bahwa ujungnya sebenarnya Ahok tidak bisa disalahkan, karena kan bukan Ahok yang menempatkan diri sebagai komisaris. Ada orang yang menempatkan di situ gitu. Artinya yang menempatkan itu yang mestinya dia tahu, paham bahwa yang terbaik itu adalah the right man on the right place. Apakah ke situ ke kemungkinan perhitungan secara ke-HRD-an gitu ya, on the paper, the right man on the right place in the right time. Gitu ya. Tetapi the right man on the right place. The right man ini enggak yang ya kalau on the paper yang diperhatikan adalah kompetensinya. Tapi kita kan nggak bisa melepaskan, namanya manusia bukan mesin. Manusia punya karakter, punya kepribadian gitu. Itu yang bisa menjadi, sebelum ke karakter dan kepribadian kan kompetensinya dulu yang harus terpenuhi kan. Secara kompetensi kan artinya ada kapasitas dan kapabilitas. Nah, masalahnya Ahok ini tidak ada pengalaman dia di dunia energi Pertaminaan. Anggaplah misalkan BUMN. Oke, kita tarik mundur sedikit. Dia jadi gubernur, tentu dia membawahi BUMD. Ya. Tapi berdasarkan beberapa penilaian lembaga-lembaga independen pun menunjukkan bahwa tidak ada prestasi. Ketika Ahok jadi gubernur, kemudian BUMD di Jakarta menjadi maju gitu, nggak ada gitu data itu. Nah, artinya kan bisa dibilang ya secara kapabilitasnya saja tidak ada itu. Dari situ aja sebenarnya sudah hal yang harus contreng kan gitu kan. Betul. Kalaupun checklist nanti masuknya ke yang berikutnya tadi karakter dan kepribadian gitu kan. Nah makanya ya siapa yang menempatkan itu di situ gitu. Ya, oke. Atau memang bisa jadi sengaja ditempatkan di situ dengan mempertimbangkan bukan dari kapabilitasnya tapi dari karakter. Dari karakternya yang dimanfaatkan. Yang dimanfaatkan adalah karakternya. Mungkin penempatan di situ karena dirasa butuh orang berkarakter
Seperti itu. Jika memang karakter yang dikejar, memang ada masalah apa di Pertamina sehingga yang dibutuhkan tuh orang berkarakter seperti itu. Ya, ini mah imbal balik saja karena Ahok sudah bantu Jokowi ya kan berarti sudah selesai kan, tidak bisa ada lagi yang bisa dibahas ya. Ini dari tadi ada bahasa karakter kepribadian nih, kita samain dulu nih kira-kira apa nih yang dimaksud karakter dan kepribadian ini sama maksudnya atau beda? Beda. Gimana tuh? Kalau karakter itu lebih ke satu aspek dari kepribadian, part dari kepribadian. Karakter itu part dari kepribadian. Misalnya kepribadian antisosial, karakternya agresif. Hanya si antisosial ini terdiri dari beberapa karakter lain, gitu. Misalnya agresif, kurang empati, misalnya. Untuk yang lebih sakit, misalnya tuh dia bahkan berani mengorbankan orang lain gitu, jadi tidak masalah mengorbankan orang lain, itu part dari karakter kepribadian. Sementara kepribadian itu yaitu perilaku berulang dalam setiap setting gitu. Jadi dalam setting ketika memimpin di rumah maupun ketika berinteraksi dengan orang lain munculnya seperti itu gitu, munculnya agresif, yaitu kepribadiannya seperti itu. Dengan track record Ahok selama ini, apakah bisa dibilang misalkan Ahok itu orang yang antisosial? Kalau untuk menebak mungkin bisa dilihat dari rentetan perilaku dan akhirnya mungkin itu baru simptom hipotesis yang paling mendekati lah gitu. Untuk lebih akurat kan perlu nanti kenapa dia jadi seperti itu kan, itu perlu pendalaman. Pertama mungkin tuh tipe antisosial, atau yang hipotesa lain itu lebih ke arah negativis gitu. Bisa nggak dibilang ini? Tapi karena dia orangnya antisosial, maka nggak bisa itu dilakukan sama Ahok. Nggak bisa dia di kerangkeng, ngomongnya harus di publik, ngomongnya harus di internal nih. Begitu nggak sih? Tidak selalu demikian, lebih terselubung gitu. Intinya adalah ya yang harus dilakukan gitu. Ada yang lebih seperti itu gitu. Cuman arahnya biasanya mereka berani untuk ngelanggar ngelanggar kebiasaan, baik itu secara frontal seperti itu atau di belakang gitu. Jadi gini, saya pastikan aja menurut analisa yang didapatkan oleh teman-teman, Ahok ini seorang antisosial. Kalau itu kemungkinannya antisosial. Nah, sekarang saya ingin memastikan juga kepada sahabat-sahabat biar tidak menjadi salah paham. Detail lengkapnya ada di video yang judulnya antisosial ya, di channelnya Cinemix.id. Tapi saya kira perlu juga disampaikan di sini. Kalau orang awam dengarnya antisosial, berarti dia jahat, negatif gitu kan, segala macam. Nah, gimana yang dimaksud dengan antisosial? Term atau istilah yang digunakan di psikologi ya khususnya, karena itu bergerak dari normal ke abnormalitas, sehingga yang digunakan adalah istilah abnormalitas, karena itu merupakan prototyping ya. Jadi kita membuat prototyping, kalau dia terus-menerus seperti ini nanti larinya akan menjadi antisosial, maka istilahnya antisosial. Tapi sebenarnya istilah yang di spektrum yang lebih normal, yang lebih adaptif itu istilahnya adventurous. Adventurous itu artinya petualang. Jadi antisosial itu sebenarnya adalah orang-orang yang petualang. Jadi dia tidak takut, punya berani masuk ke daerah-daerah yang belum diketahui gitu ya. Salah satunya tadi contohnya berani melakukan hal-hal di luar kebiasaan. Walaupun kebiasaan itu sudah menjadi norma, dia berani masuk ke situ gitu kan, itulah petualang gitu. Jadi di ranah yang lebih normal, banyak orang-orang antisosial itu yang menjadi petualang di kehidupan tapi dengan perilaku yang lebih bisa diterima, adaptif, yang lebih adaptif. Kalau dari spektrum tadi, normal, abnormal, bisa ditebak nih Ahok nih cenderungnya ke normal atau ke abnormal nih kalau lihat perilaku yang selama ini seperti itu gitu. Kalau saya sih melihatnya sebetulnya lebih masih normal. Masih di range normal untuk itu. Karena range abnormalnya itu
masih tetap parah. Gitu. Kayak gimana tuh ya kalau udah masuk abnormal tuh perilakunya seperti apa? Misalnya kalau misalnya udah masuk abnormal itu bayangkan orang-orang pembunuh berdarah dingin lah gitu. Jadi mereka mengambil keuntungan tanpa mempertimbangkan orang lain. Tidak bisa berempati, tidak menyesal. Walaupun caranya salah, tapi ada maksud prososial di situ gitu, memperbaiki BUMN Pertamina gitu. Maksudnya mungkin gitu, tapi caranya yang salah dan pengutaraannya yang salah. Kan barusan kan dikasih contohnya pembunuh berdarah dingin. Bagaimana kalau contohnya seorang koruptor? Nah, bisa seorang koruptor juga, karena koruptor kan dia yang dikorup kan pasti uang rakyat. Betul. Berarti kan dia tidak menggunakan empati. Betul. Kondisi rakyat sedang repot seperti ini. Betul. Misalkan ya. Itu masuk ke abnormal ya. Masuk ke abnormal. Kalau abnormal itu kan berarti ranahnya apa? Sudah bisa dibilang dia gangguan jiwa. Gangguan jiwa ya. Berarti harusnya koruptor nggak dihukum dong kan? Itu dia. Kita kembali ke bahasan sebelumnya, fungsi intelektual, fungsi akal. Tapi bisa juga gini Kang, kalau misalnya kita ngelihat hukuman itu adalah salah satu bentuk rehabilitasi, ya kan? Makanya namanya kan bukan lagi penjara sekarang kan, lembaga pemasyarakatan. Jadi mengembalikan orang-orang agar bisa diterima di masyarakat. Jadi itu salah satu bentuk rehabilitasi sebenarnya. Jadi salah satu bentuk intervensi mestinya. Jadi ya kalau kita bilang harusnya orang koruptor nggak masuk penjara, ya tapi kalau saya ngelihatnya ya penjara itu adalah bentuk intervensi atau bentuk rehabilitasi untuk orang-orang yang melakukan korupsi. Gitu. Terus kalau pengguna narkoba ya. Masuk ke situ di penjara, terus kemudian keluar dari penjara jadi bandar. karena di dalam dia kenalan sama ini yang lebih jago, kenalan sama itu masalah di dalam panti rehabilitasinya kalau gitu. Ada lagi nggak ciri lain? Kan negativis itu. Negativistik itu kalau yang tadi melanggar aturan, berani mendobrak petualang. Kalau negativis itu lebih ke kritis, jadi asal salah aja gitu. Yang ada itu dilihat salah, jadi skeptis lah gitu orangnya gitu. Ini salah. Cocoknya jadi kritikus gitu kan? Nah, cocoknya jadi kritikus. Atau jadi oposan gitu ya. Ada muncul sesuatu, wah ini bener nggak gitu. Dan itu sebetulnya perlu aja sosok seperti itu untuk sebagai penyeimbang orang-orang yang terlalu optimis mungkin ya.